Halo Zaki, apa kabar? Yes, I am good. Nah, sekarang seminggu lalu ya Oh ya, ikut ujian Dian ya. oh Atira. Atira. Oh, Ah, ya. apa bisa diceritakan yang menarik bagi dirimu tentang ujian tersebut? Ujian tersebut. Kami peserta AC di sana mendapatkan waktu 5 minggu untuk menjalani tahap Atira. Dan rata-rata ada juga teman saya yang tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Nah, Padahal kami di Atira Camp itu baru setengah, belum full yang belum full sebagai siswa. ya. Beberapa teman saya ada yang tidak sanggup, ada yang berdoa untuk tidak lulus. Tapi ketika saya di sana saya merasa happy. Saya ingin merasakan jadi siswa untuk junior high school Atira. SMP ya. Yes sir. Nah, kamu dapat wawancara berbahasa Inggris ya? Yes sir. Kayak gimana? Ketika saya ditanya oleh guru saya itu Mr. Wawan, saya Bukan gurumu itu, masih yang mau wawancarai. Wawancara kan? Iya sir, wawancara saya ya, kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Ya. Nah, untuk masa depan saya, orang tua saya, untuk juga Tuhan, karena ketika kita belajar pasti kita mendapatkan pahala. Oke. Dan guru saya pun berkata loh, bagus ya cara kamu belajar. Kenapa kamu begitu hebat? Kenapa kamu begitu luar dari anak-anak SD? Pengetahuan kamu tentang bahasa Inggris luar dari tahap kamu. Melebihi tahap kamu. Ya, kebanyakan pelajar SD. Ya, pelajaran dan SD. Nah, semua orang itu ketika belajar ingin tahu. Kenapa mereka ingin tahu? Karena mereka ingin melanjutkan tahap berikutnya. Ketika saya melanjutkan tahap berikutnya, saya merasa senang. Karena saya mendapatkan ilmu baru di luar dari pembelajaran saya. Itulah mengapa saya seperti sekarang. Ya. Mengerti beberapa banyak hal tentang bahasa Inggris. Dia pun menanyakan, apa memangnya cita-cita kamu dalam bahasa Inggris? Sebenarnya orang yang belajar bahasa Inggris itu untuk pengetahuan umum. Ada juga sebagai profesi. Ya. Tapi saya menganggap bahasa Inggris itu sebagai pembelajaran unik. Kenapa? Karena seluruh dunia itu pasti ada yang bisa bahasa Inggris di suatu negara. Pasti ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Karena di mana saja pasti digunakan bahasa Inggris. Bahasa internasional lah. Bahasa internasional lah ceritanya. Karena kita baca buku bahasa Inggris. Kita belajar komputer bahasa Inggris. Kita nonton video buat pelajaran pasti juga pakai bahasa Inggris. Kenapa? Pembuat atau developer dari buku tersebut atau pembelajaran tersebut pasti ingin karyanya mendunia. Itulah mengapa digunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan banyak juga seperti ketika kita mau traveling atau ada wacana keluar dinas atau apa, pasti kita menggunakan bahasa Inggris. Seperti ada study tour atau hubungan antar kerjasama, pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, ditanyakan juga nggak bagaimana proses belajarmu, cara belajarmu atau bagaimana? Ketika saya ditanya di sana, di mana kamu belajar? Oh, di mana belajar? Di mana? Saya punya 2 tempat. Saya pertama kali belajar bahasa Inggris itu di Bulukumba. Bahasa Inggris itu banyak. Ada speaking, conversation, sama grammar dan lain-lainnya. Kamu di Bulukumba suka di mana? Dibandingkan di Makassar, bilang ini. Sebenarnya ada 2 hal yang berbeda. Jika kita berbicara tentang grammar, saya pilih di Bulukumba. Kenapa? Karena materinya yang lengkap dan tidak acak-acakan. Untuk Makassar, materi grammarnya tidak bisa dibilang acak-acakan. Dan kedua, untuk materi pembelajarannya di sana melebihi batas kemampuan seseorang. Tapi untuk di Makassar, bagusnya di Makassar yaitu speaking. Di sana anak-anak diajarkan cara berbicara di depan banyak orang, conversationnya juga bagus, cara menjelaskan sesuatu. Dan di sana juga ada namanya geca. Apa itu geca? Ketika kita didapatkan berbicara speak bahasa, kita langsung dikenakan denda yaitu 500 koin per kata. Contoh, saya ingin ke WC, sudah kena 1.500. Itu yang membuat kekuatan speaking di Makassar itu kuat. Nah, bagaimana teknik mengajar kamu? Pertanyaan saya tadi ya. Saya di sini belajar tergantung situasi.
ketika situasinya banyak orang, saya mencari tempat yang sunyi untuk belajar. Kenapa? Ketika kita belajar dengan banyak orang, pasti menghasilkan suara yang bising dan dan membuat pembelajaran itu susah masuk di otak kita. Tapi ketika sendiri atau ketika bersama tutor berdua saja, saya merasa senang. Kenapa? Perhatian tutor kepada kita lebih terpaku kepada kita. Kenapa? Ketika kita bertanya sesuatu ke tutor, tutor langsung bisa menjawab. Beda ketika banyak orang. Karena saya sudah mengalami di Makassar. Saya di Makassar, saya langsung bertanya ke tutor. Saya masuk di kamarnya. Saya bawa buku, saya tanya, bagaimana caranya nih, Sir? Bagaimana? Kenapa bisa begini? Itu yang membuat saya banyak tahu dan merasa ingin mencari tahu lebih dalam tentang apa itu bahasa Inggris. Oke, bagus lah. Jadi kamu dianggap kemampuanmu berpikir. Tunggu dulu, ada sedikit. Apa gecha? Gecha itu kira-kira asal katanya dari mana itu? Kamu tahu nggak? I don't know. Dari kata get you, dapat kau kedapatan misalnya. Ngobrol bahasa Indonesia, gecha, get you, got you, bisa get you. Kau dapat maksudnya. Nah, itu akhirnya disebut karena kalau dapat ya kau didenda gitu. Yes, sir. Itu istilah dari yang muncul di kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur. Yes, sir. Kemudian ya diadopsi oleh berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia dan sangat bagus karena ya seperti kau jelaskan tadi, orang akan memikirkan kosakata Inggris takut didenda toh. Yes, sir. Nah, yang mengenai oke lah segitu dulu yang ini.